Hai semua, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama saya Wahyu. Sebelum saya memulai video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih, muchas gracias kepada teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya. Dan saya nggak nyangka video itu berhasil tembus 1000 views, dan itu adalah 1000 views pertama saya di channel ini. Maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah nonton video itu. Apalagi yang sudah ngasih jempol maupun kasih komen di video tersebut. Karena video yang sekarang saya ingin buat ini adalah video hasil dari komentar teman-teman semua itu. Banyak sekali yang nanya ke saya pada tahun 2020 ini enakan beli yang mana, MacBook Air atau MacBook Pro. Nah, maka dari itu saya akan membuat video perbandingan antara kedua laptop itu berdasarkan 4 aspek yang sudah saya tentukan. Dari nomor 1 performance, nomor 2 desain, nomor 3 dari hasil review YouTuber yang ada di YouTube, dan nomor 4 pastinya yang paling penting dari sisi harga. Nah, nggak usah panjang lebar, mari kita mulai. Oke, kalau kita mulai dengan performance, kita harus membandingkan kedua laptop itu pada base model mereka masing-masing terlebih dahulu. Pada tahun 2020 ini, MacBook Air merilis base modelnya menggunakan prosesor i3 10th generation dual core. Sedangkan untuk MacBook Pro, dia merilis base modelnya menggunakan prosesor i5 8th generation quad core. Nah, dari 3 aspek itu aja, dua laptop ini udah berbeda ya. Contohnya di MacBook Air itu masih menggunakan i3 dan di MacBook Pro sudah menggunakan i5. Kalau berdasarkan kesotoyan saya ya, biasanya tuh si i5 ini pasti lebih unggul dibandingkan si i3. Tapi si MacBook Air ini prosesornya sudah yang 10th generation dibandingkan MacBook Pro yang masih 8th generation. Tapi kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, perbedaan antara 10th generation dan 8th generation ini tidak terlalu signifikan. Nah, selanjutnya ada di core. Kalau yang di MacBook Pro, dia sudah menggunakan quad core. Sedangkan kalau yang di MacBook Air masih menggunakan dual core. Kalau kalian bingung maksud core-core ini, coba saya analogikan berdasarkan kesotoyan saya ya. Jadi, anggap saja kalian sedang membangun 2 rumah. Nah, satu rumah dibangun dengan 2 orang dan satunya lagi dibangun dengan 4 orang. Nah, kalau saya boleh tanya, kira-kira pekerja mana nih yang akan merasa lebih capek? Apakah yang 2 orang atau yang 4 orang? Kalau berdasarkan logika saya sih pasti yang 2 orang ya akan merasa lebih cepat capek dibandingkan yang 4. Karena pembagian tugasnya pasti akan lebih banyak ke 2 orang ini dibandingkan yang 4 orang. Nah, hal ini juga terjadi pada laptop kita. Kalau kalian masih menggunakan dual core, saat kalian multitasking itu kebaginya hanya kepada 2 orang ini. Sedangkan kalau yang quad core sudah dibagi ke 4 orang. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya ke laptop-laptop kalian? Dampaknya simple, otomatis laptop kalian akan merasa lebih cepat panas. Kalau misalnya kalian lagi asik multitasking nih, contohnya kalian lagi nonton YouTube sambil dengerin Spotify sambil ngerjain tugas di Microsoft Word. Itu kan udah banyak nih, banyak aplikasi yang jalan bersamaan dan itu akan dampak sekali kepada performance prosesor teman-teman. Kalau ngomongin battery life, saya nggak bisa ngomong banyak ya, karena sebetulnya penggunaan baterai itu berdasarkan teman-teman masing-masing. Mungkin ada yang memang cuma hanya untuk menggunakannya buka email, atau cuma buat nulis script di Microsoft Word, atau mungkin ya hal yang nggak terlalu berat lah. Tapi ada juga yang menggunakannya untuk video editing, foto editing, dan lain-lain. Pasti yang kedua ini, yang video editing dan lain-lain itu pasti akan memakan baterai lebih banyak. Jadi saya nggak bisa ngasih kesimpulan atau bisa ngasih saran baterai mana yang lebih awet, tapi pastinya itu berdasarkan penggunaan masing-masing sendiri. Tapi sebenarnya kalau saya bandingin yang base model kedua ini sebenarnya nggak adil ya, karena yang satu udah i3, yang satu i5. Sebetulnya MacBook Air itu merilis edisi satu lagi, di mana prosesornya itu sama seperti yang ada di MacBook Pro base model, yaitu i5, 10th generation, dan juga quad core. Harganya pun antara kedua device itu sama. Nah, itu sebenarnya yang bikin saya galau. Maka dari itu, sebetulnya saya udah langsung eliminasi atau anulir nih MacBook Air yang base model. Walaupun saya sebenarnya tertarik juga ya, karena dengan desain yang tipis itu. Tapi kalau kita ngomongin desain, akan saya jelaskan di section selanjutnya. Ngomongin desain, MacBook Air memang identik dengan keentengannya dan kenyamanannya untuk dibawa kemana-mana. Dan pada tahun 2020 ini, MacBook Air dan MacBook Pro itu beratnya itu tidak beda jauh, yaitu di MacBook Air 1,2 kg, sedangkan di MacBook Pro 1,4 kg. Nah, bedanya itu kurang lebih 0,2 kg. Menurut saya sih tidak terlalu signifikan ya guys, apalagi 200 gram itu kalau saya bandingkan
paling satu bungkus nasi padang sih, jadi emang tidak terlalu signifikan dari sisi beratnya. Tapi yang pengen saya tekankan adalah kedua laptop ini itu sangat nyaman banget untuk dibawa kemana-mana, apalagi teman-teman yang punya mobilitas cukup tinggi. Yang mempengaruhi berat di MacBook Air itu sebetulnya dari sisi desainnya yang dari tebal ke tipis, dan itu sangat nyaman banget untuk teman-teman yang mau ngetik. Dan apalagi kedua laptop ini sudah diganti dengan Magic Keyboard. Kalian akan merasa lebih nyaman saat ngetik dibandingkan ngetik di Butterfly Keyboard edisi sebelumnya. Apalagi di MacBook Air ini bentuk tebal ke tipis itu sebenarnya juga membuat kita rasanya bisa nyender saat ngetik. Persamaan di kedua laptop ini sebetulnya ada di jumlah port, yaitu mereka dua-duanya memiliki dua Thunderbolt-C port dan satu audio jack. Selain itu, mereka dua-duanya juga memiliki Retina display 13 inci yang sama, dan True Tone colors-nya itu membuat kita saat melihat layar itu tidak matanya jadi cepat capek. Satu lagi persamaan antara kedua laptop itu adanya si Touch ID yang membuat kita lebih nyaman lagi saat masuk ke akun Apple ID kita cukup menggunakan satu jari saja. Perbedaannya antara kedua laptop ini ada dua. Satu, di MacBook Pro itu sudah menggunakan touch bar, sedangkan di MacBook Air itu masih menggunakan tombol fisik. Lebih enak mana sebetulnya saya juga belum bisa decide karena saya juga masih baru nih menggunakan si touch bar ini. Perbedaan satunya lagi ada di pilihan warna. Kalau menurut teman-teman pilihan warna adalah prioritas saat memilih laptop, kalian pasti akan memilih si MacBook Air ini. Kenapa? Karena di MacBook Air mereka punya 3 pilihan warna, sedangkan di MacBook Pro hanya 2 pilihan warna. Pilihan warnanya itu ada di Space Gray, Silver, dan Rose Gold. Rose Gold ini hanya tersedia di MacBook Air. Jadi teman-teman silahkan tulis di komentar apakah warna juga menjadi prioritas saat kalian memilih laptop. Ke bagian favorit saya, di mana saya akan menjelaskan hasil review YouTuber-YouTuber lainnya, yaitu yang benar-benar tech reviewer ya, bukan seperti saya. Nah, sebetulnya saya tuh juga galau seperti kalian di tahun 2020 ini mau beli MacBook Air atau MacBook Pro. Apa yang saya lakukan? Saya nonton nih video-video dari MKBHD, Dave Lee, terus Linus Tech Tips, Max Tech, Everyday Dad, banyak banget deh. Saya udah nonton itu semua, dan itu saya menemukan satu persamaan. Di semua review-review mereka itu, mereka menyatakan bahwa MacBook Air itu mengalami overheat yang cepat gitu. Maksudnya apa? MacBook Air itu akan lebih cepat panas dibanding si MacBook Pro. Padahal pada awalnya sebetulnya saya lebih tertarik ke MacBook Air dengan desain yang tipis itu, dan untuk ngetik pun jadinya rasanya lebih nyaman. Tapi ternyata pas dioprek nih sama si Max Tech, bagian MacBook Air itu memang didesain untuk simple test saja, di mana kipasnya itu tidak nyambung ke prosesor, jadi saat pembuangan panas itu tidak maksimal banget. Dan karena itu saya akhirnya membuat keputusan untuk memilih si MacBook Pro. Kenapa? Karena saya emang expect laptop saya digunakan kurang lebih 4-5 tahun ke depan, dan kalau misalnya dari awal pun udah cepet panas nih, saya malah mulai khawatir apakah bisa bertahan di tahun selanjutnya atau tidak. Sebenarnya sayang banget nih yang MacBook Air i5 itu cepet panas, padahal saya sih sebenarnya pengen milih yang itu saja. Dari sisi desain juga lebih keren nih guys, dan ada warna si rose gold. Kalau kalian mau beli MacBook Air, memang disarankan yang base model saja, karena itu memang dual core dan memang didesain untuk tidak melakukan hal-hal yang berat. Jadi yang saya simpulkan dari hasil tech reviewer itu semua, MacBook Air itu memang tidak didesain untuk melakukan multitasking walaupun sudah memiliki quad core, karena laptop itu akan cepat panas dari sisi desainnya itu sendiri. Sedangkan si MacBook Pro ini karena sudah dari ngikutin sebelum-sebelumnya, aman-aman saja sudah menggunakan si quad core ini. Sebelum kita masuk ke harga, ada sedikit disclaimer nih teman-teman. Sebetulnya saya juga bukan tech reviewer, saya hanya user yang ingin memiliki laptop yang terbaik untuk 4-5 tahun ke depannya. Dan apa yang saya lakukan, itu saya research kemana-mana, saya nonton di YouTube, dan saya nggak pengen teman-teman ikut pusing kayak awalnya saya sebelumnya. Dan di sini saya hanya mengasih opini saya terhadap laptop mana yang sebaiknya kalian pilih. Tapi balik lagi, semua pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke harga nih guys. Kalau saya boleh bocorkan, yang MacBook Air base model itu harganya 999 US dollars. Sedangkan si base modelnya MacBook Pro itu di 1299 US dollars. Kurang lebih beda 300 dollars nih guys. Tapi sebetulnya kan saya tadi udah bilang nih, saya mau eliminir MacBook Air yang base model. Kenapa? Karena satu masih i3 dan juga masih dual core.
Nah, sedangkan yang upgraded versionnya itu specs-nya itu sama banget kayak si MacBook Pro. Harganya pun sama, dua-duanya itu jatuh di 1.299. Nah, ini sebetulnya yang bikin saya super galau. Tapi kenapa saya akhirnya memilih untuk membeli MacBook Pro? Sebetulnya karena saya ingin menggunakan laptop saya 4-5 tahun ke depan. Dan hasil review dari para tech reviewer di YouTube menyatakan bahwa si MacBook Air ini memang sebetulnya didesain untuk si i3, bukan si i5. Itu yang membuat saya makin mantap juga milih si MacBook Pro ini, walaupun dia masih 8th generation nih guys. Menurut saya sebetulnya sayang banget si MacBook Air itu cuma didesain untuk si i3, padahal kalau udah di i5, quad-core, dan 10th generation itu udah mantep banget sih menurut saya, dan itu udah oke banget untuk digunakan untuk multitasking dan lain-lainnya. Tapi balik lagi, masalah overheating ini sih yang jadi membuat pikiran saya untuk berubah menjadi pilihan ke MacBook Pro dibandingkan si MacBook Air. Jujur sebetulnya saya juga tertarik nih sama 10th generation, dan sebetulnya saya juga agak kecewa kenapa sih base modelnya MacBook Pro ini masih yang 8th generation. Dan karena itu saya juga ngeliat nih di bagian kanan di websitenya si MacBook Pro ini ada yang edisi 10th generation, dimana portnya pun nambah, ada di kiri dan di kanan. Dia itu bakal dapat 4 port dibandingkan sekarang yang saya hanya 2 port. Tapi untuk mendapatkan itu saya harus menambahkan 500 US dollars. Dan pada saat itu jujur saya nggak punya budget sebanyak itu, jadi makanya saya membuat keputusan untuk beli yang base model saja. Walaupun memang kalau misalnya saya ada rezeki lain, saya pasti akan lebih memilih yang 10th generation ya, karena pastinya akan bertahan lebih lama juga dan kesannya baru aja gitu sih. Untuk rilisnya di Indonesia biasanya tuh 3 bulan setelah rilis di US ya, jadi di US itu baru dirilis si MacBook Pro ini di bulan Mei. Nah sekarang nih masuk di bulan Juni, Juli, Agustus, mungkin September akan rilis di Indonesia secara resmi. Tapi untuk harganya pasti akan lebih mahal dibandingkan harga di US, karena satu berdasarkan kurs dan juga pajak yang harus dimasukkan di Indonesia ini. Nah, kalau boleh saya simpulin lagi nih, ngomongin harga, si MacBook Air yang upgraded version itu sama harganya seperti si MacBook Pro yang base model di 1299 US dollars. Dan saya rasa juga saat masuk ke Indonesia, harganya tuh antara dua device itu sama. Dan pastinya di Indonesia itu yang baru rilis tuh yang MacBook Air tahun 2020. Kalau yang MacBook Pro itu belum dirilis, karena MacBook Pro ini baru dirilis bulan Mei kemarin. Jadi kurang lebih kalian masih ada waktu 2-3 bulan lagi sampai si MacBook Pro ini dirilis. Oke, sekian video saya. 4 perbandingan itu sudah saya mention semua, dari sisi performance, desain, hasil dari review YouTuber lainnya, dan juga dari sisi harga. Nah, kurang lebih sih itu, dan semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di komen di video sebelumnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari laptop atau galau nih antara mau memilih si MacBook Air atau si MacBook Pro. Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini juga. Dan jika kalian suka dengan review sotoy seperti ini, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-komen video bagian bawah ini. Dan satu lagi, jangan lupa untuk di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman, adios.